Saya sudah sampaikan ke Bapak, dokumennya sudah diarsip. Saya sudah dapat salinannya di sistem. Udah saya buka aja. Ya, tinggal kita Dia kerjakan. sudah di saya. Maksudnya belum disampaikan komisioner, masih disimpan di sistem. Bukan Bu, kan kami ditunjuk PSI untuk menanganinya. Tapi komisioner kan mestinya baca toh, Benar. nggak dikasih sama Andi. Komisioner nggak dikasih Saya surat. belum saya kasih. Lah ini masalahnya Pak, ini kan masalahnya kan critical time. Mereka ini kan posisinya kan nasibnya ini kan ditentukan dalam minggu-minggu ini. Nasib kita Minggu ini bukan minggu ini. Iya, iya. Ini ada tanda terima loh Pak. Ada terima, Nih, ya? ada tanda kita foto. Kira-kira proses penanganan pengaduan itu berapa lama Pak biasanya di Komnas 14 HAM? Juli loh Pak. Masa sampai 1 bulan nggak dikasih komisioner? Bagaimana nih? Jadi begini Pak, banyak kejanggalan. Nggak dijawab. Kemarin sudah jelas dikenalkan Sabotase apa gimana kayak Itu waktu yang saya itu? tahu. Ombudsman disabotase. Kompolnas, itu pun baru ada kami baru dikopikan. Dari awal katakan nggak terima ya, akhir tadi setengah jam kami itu. Baik, jadi gini, Kami kalau Pak, sebentar. sebentar Pak Kaldiri, saya tengahin dulu. Artinya ini kan dalam sistem, ya kebetulan waktu itu mungkin tidak langsung diterima oleh komisioner. Jadi atensinya kayaknya masih belum belum maksimal memberikan atensi atas aduan Bapak-bapak Iya. ya. Untuk itu hari ini kebetulan saya yang menerima. Siap. Ya. Saya akan memberikan atensi dan saya akan bicarakan dengan komisioner lain. Karena di Komnas HAM itu mekanismenya adalah kolektif kolegial. Iya. Ya. Jadi nanti saya akan pertanyakan kasus ini, kemudian kita akan tentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas dasar aduan ini, kan gitu ya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu ketemu saya, sehingga artinya saya akan bisa memberikan atensi dan akan koordinasikan dengan komisioner yang lain, ya itu. Dan satu lagi yang ini saya sampaikan, bahwa ini masalah hukum, tentunya Komnas HAM sangat menaruh perhatian khususnya dalam hal jumlah prosesnya ya, jumlah prosesnya. Artinya kita tetap akan mengawal rasa keadilan Bapak Ibu itu harus terpenuhi, ya. Itulah yang akan terus kita Ya, dan kawal. satu hal lagi Pak, kami semua ini dengar pada waktu itu Kompolnas diperkenalkan, Komnas HAM diperkenalkan pada kami. Waktu. Ada. Iya, Gelar betul. perkara. Nah, itu Nah, yang iya, terus terang hari ini saya menyangkal, ya. Saya katakan selama ini Komnas HAM tidak pernah terlibat di dalam gelar perkara yang Bapak maksud. Iya, kami khawatir ada orang-orang sini yang hadir karena pendekatan pribadi. Karena ada hubungannya dengan Khairul Anam. Jujur aja saya buka. Khairul Anam ini kan mulai di sini waktu kilometer 50 dan kemarin pun seolah jadi humasnya Polri. Dan itu tidak dihadirkan waktu kita ada. Nah ini, nah, mungkin temannya yang di sini diajak atau apa, tapi diperkenalkan. Baru masih dikasih. Komnas HAM. Dan dia seperti jubil ya, mengatakan Ya ini sepanjang sudah yang ada dalam confident catatan juga kami sih sama. belum pernah kita Nah, diucapkan. yang ya. perlu dicek Pak, perlu dicek sehingga kami tahu Nggak ada. siapa yang Nggak ada tidak undangannya benar. juga. Kalau memang gitu kami minta pertanggungjawaban dari Barreskrim. Kenapa harus ada kebohongan Ya, di gelar jelas. yang mulia itu? Itu sumbernya dari siapa kan? Tanyakan identitasnya Tanyakan aja. siapa begitu. Iya. Oh iya, Kita nggak ngerti. besok kita ke Barreskrim kalau perlu. Iya. Terus wartawan kita rame-rame. Tapi sebenarnya agak aneh juga sih Pak ya, ini Komnas HAM ya. Waktu gelar perkara ADP, Iya. yang 1 orang itu Itu resmi, dihadirkan. itu resmi diundang kita hadir. Sementara isu nasional ini Pak ya, Tidak diundang. melibatkan 12 orang yang akan dipenjarakan bertahun-tahun, nasib orang itu Komnas HAM menyatakan tidak dihadirkan. Itu aneh sekali ya. Ya. Ibu pertanyakan aja ke penyidiknya. Enggak, maksudnya aneh sekali Pak. Nggak, maksudnya kita nggak menuduh orang ini peristiwanya ini. Tapi ada satu ya Pak. Kami ini Pak yang datang gelar itu saat ini. Tapi Dayat ini datang. Gelar. Dan kami semua mendengarkan. Komnas HAM diperkenalkan. Perkenalkan Pak. Gitu loh. Nah ini kebohongan-kebohongan seperti ini adalah satu dosa-dosa yang perlu kita tambahkan. Kebohongan mereka. Pak, perlu 2 menit Pak. Ini kan kena juga. Jurnalis Pak, media. Jurnalis, Pak. Jurnalis kena Pak. Jadi izin saya singkat aja. Pada awalnya kan waktu masih penyelidikan, para peneliti ini yang terhormat yang dijadikan terlapor Pak. Tetapi tiba-tiba saat SPDP-nya keluar sekitar 2 minggu yang lalu,
tiba-tiba bertambah 4 nama jurnalis disebutkan di paling bawah. Salah satunya saya dan Bang Ian, salah satunya juga. Jadi di SPDP itu mungkin tadi dikasih apa? Di SPDP itu ada 4 nama. Yang dimaksud SPDP yang Bareskrim atau yang PNJ? Di Polda Metro Jaya. Ini yang belum dapat kita. Yang Ya. dikasihkan kan yang Bareskrim. Betul. Jadi kita nggak tahu siapa orang yang ditersangkakan gitu. Ini bisa dikopikan aja Pak, saya punya. Ya. Iya. Mohon izin, empat nama terakhir di sini, 4 nanti di copy aja. Iya. 4 nama terakhir yang terbawah di situ adalah jurnalis. Artinya begini Pak, dari Undang-Undang Pers nomor 4099, seorang jurnalis itu teridentifikasi dari kegiatannya. Bahwa kegiatannya itu adalah kegiatan jurnalistik, mewawancara dan memperoleh informasi, investigasi dan seterusnya. Jadi selama saya diperiksa di penyelidikan, saya selalu ditanyai identitas wartawan. Karena saya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan itu ke penyelidik, sehingga saya bilang saya punya, tapi saya tidak mau itu disita oleh Anda. Tidak perlu saya copy atau saya berikan kepada Anda. Nah, mereka mungkin menarasikan segala macam sehingga saya disebut podcaster. Itu terserah. Tapi saya sudah punya identitas Dewan Pers sebagai wartawan utama sejak 2017. Tetapi menurut saya itu tidak menegasikan juga kawan-kawan ini yang tidak punya identitas Dewan Pers. Saya tidak tahu siapa yang punya atau siapa yang tidak. Tetapi kegiatan mereka hari ini pun adalah kegiatan jurnalistik. Dan itu harus ditekankan oleh Komnas HAM bahwa masyarakat rakyat tidak boleh takut melakukan kegiatan jurnalistik. Dan belakangan ini Polda Metro Jaya memberikan narasi bahwa mereka sudah memanggil atau memeriksa 1 orang ahli dari Dewan Pers yang sampai sekarang kita tidak tahu namanya, dan dia sudah memberikan keterangan untuk silahkan memproses siapapun yang memberitakan ini secara hukum. Kira-kira seperti itu narasi yang disebarkan di media-media, dan menurut saya ini kekacauan, akan membuat kekacauan di masyarakat. Padahal kita bisa melihat ada podcast-podcast ataupun channel-channel YouTube lain yang dengan enaknya menghina Pak Rismon, Dr. Tifa dan Pak Roy dan saya dan siapapun yang ada di sini. Tapi kami tidak ingin turun derajat menjadi seperti mereka ya. Seperti orang-orang seperti, mohon maaf, Pak Joko Widodo ini sebenarnya sudah menurunkan derajatnya menurut saya dengan melaporkan orang-orang yang hanya selevel kami. Silakanlah melaporkan sesama mantan presiden atau presiden negara lain supaya sesama derajatnya dia gitu kan kira-kira. Tapi kalau melaporkan Michael Sinaga itu saya rasa ya sudah turun sekali derajat beliau. Ini pendapat pribadi ya. Nah, saya lihat Dewan Pers juga hampir sama kelakuannya dengan Komnas HAM. Artinya saya sudah membuat pengaduan sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang suratnya tidak ada balasan. Atau mungkin ya ditaruh di sistem atau ditaruh di mana, saya nggak tahu lah. Itu masing-masing lembaga punya sistem sendiri. Dan saya harap Komnas HAM ini juga tidak diperalat seperti Dewan Pers, yaitu dibilang sudah ada ahlinya yang diperiksa oleh polisi dan memberi legitimasi bahwa silahkan diproses hukum. Kami tidak mau tahu lagi. Kira-kira kan seperti itu narasi yang muncul di publik. Jadi saya lihat Pak, Komnas HAM juga harus bertindak soal kebebasan pers dan kebebasan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu tidak hanya dilakukan oleh wartawan saja, tidak dilakukan oleh perusahaan pers saja, tapi sekarang contohnya Pak Jokowi sendiri waktu itu bikin pengaduan kok, aplikasi pengaduan di mana ada got mampet, di mana ada jalan rusak, itu kan jurnalistik. Jadi dia sendiri sudah melanggar konsep di pikirannya sendiri. Saya juga bingung bagaimana ada seseorang yang bisa melakukan hal itu. Dan saya lihat belakangan ini semakin banyak dipanggil sebagai saksi orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik terlepas dari backgroundnya. Dan 12 itu saya sangat curiga akan ditambah lagi. 100.
mungkin nggak tahu 100 atau berapa saya nggak tahu. Dan puas doangnya. Biar puas. Orang kabarnya 52 orang kok sudah 52 orang. Saya dapat bocoran loh Pak. Nah, 52 orang. Ini Dan- kan gila ini. dan mayoritas saya rasa akan berdasarkan kegiatan jurnalistik, entah itu judulnya podcast, entah itu judulnya live seperti ini. Kita nggak tahu siapa yang di ruangan ini yang sebenarnya sudah ada di daftarnya Polri yang 52 itu, bukan nakut-nakutin ya. Tetapi apakah Komnas HAM akan tinggal diam? Suka-suka mereka, mau 100, mau 1000, mau 50.000 orang nanti di... Jangan-jangan semua orang yang komen di channel saya dan membela Pak Roy dan Pak Rismon dan Dr. Tifa ditersangkakan nanti. Mau sepenuh apa penjara kita, Pak? Kira-kira begitu dari saya. Tolong Komnas HAM juga buka mata, buka suara, pedulilah kepada masyarakat karena inilah saatnya Komnas HAM berperan. Ini momennya, Pak. Baik. Terima kasih.